Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi pertemuan setelah ujian tengah semester. Yang pertama adalah tentang ukuran kemencengan atau kemiringan kurva atau squeness. Nah, ukuran kemiringan kurva itu sebenarnya apa? Jadi ini penting juga di dalam suatu data agar kita tahu distribusi datanya itu normal atau tidak, seperti itu. Jadi untuk ukuran kemiringan kurva itu adalah ukuran derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan suatu distribusi data. Nah, itu biasanya kalau secara sederhananya data itu nanti kalau ditampilkan di dalam suatu grafik apakah simetris, miring ke kanan, miring ke kiri, dan bagaimana kayak gitu. Nah, jadi untuk kegunaannya atau fungsinya dari ukuran kemiringan kurva yang kita tahu untuk mengetahui bahwa distribusi datanya itu normal atau tidak simetris. Nah, untuk rumus dari ukuran kemiringan kurva itu ada 3 yang kita pelajari. Yang pertama adalah rumus Pearson, yang kedua adalah rumus Moment, dan yang ketiga adalah rumus Pauli. Kita lihat dari sini, untuk ukuran kemiringan kurva, ini ditampilkan ada 3 grafik dari rumus Pearson. Yang pertama adalah positive skew, ya. Positive skew itu artinya apa? Bahwa nilai median di sini itu lebih besar daripada nilai min di sini lebih besar daripada median, dan nilai median lebih besar dari modus karena dia ke arah kanan. Ke arah kanan kan nilainya lebih besar kalau di dalam grafik. Jadi kurva itu condongnya ke kanan. Nah, datanya ini itu lebih kecil. Lebih kecil maksudnya datanya itu yang cenderung lebih mendominasi ini kan yang di sini lebih kecil. Nah, gitu maksudnya. Kemudian yang kedua, kalau tampilannya seperti ini kan simetris ya namanya. Ini disebut sebagai kurva normal, di mana nilai median, minnya, modusnya itu sama di sini tengah-tengah. Kemudian yang berikutnya, kalau tampilan grafiknya seperti ini, kita lihat nilai modusnya itu di sini, datanya berarti lebih besar. Yang paling mendominan, tetapi kurvanya di sini condong ke arah kiri atau memanjang ke kiri juga bisa disebutkan seperti itu. Artinya nilai mediannya di sini kan lebih kecil daripada nilai minnya ini lebih kecil daripada nilai median, dan nilai median itu lebih kecil daripada nilai modus. Nah, nama lainnya juga disebut sebagai negative skew. Nah, kita lihat dari suatu grafik yang ditampilkan hasil analisis data menggunakan program misalnya ya SPSS dan lain sebagainya. Misalnya tampilannya seperti ini. Nah, ada tampilan grafik seperti ini, standar deviasinya 7,91, minnya 20, N-nya 33. Kita lihat di sini data menyebar secara normal sehingga histogram yang terbentuk mengikuti kurva normal. Ini diartikan normal karena dia simetris gitu ya. Nah, kita bisa tahu ini dia berarti nilai modusnya itu kan yang paling tinggi karena data yang lebih sering muncul. Oh, nilai modusnya dia di sini 20. Nah, kita lihat minnya. Oh, minnya 20. Berarti mediannya juga 20. Nah, kemudian ada kelompok berikutnya. Di sini kelompok B, standar deviasinya 9,52, minnya 20, N-nya 33. Kita lihat di sini, nilai modusnya ada 2 nih, ada 2 grafik yang menyatakan dia tingginya sama. Oh, berarti modusnya di sini ada 2, yaitu 10 dan 30.
Kemudian nilai tengahnya gimana? Nilai tengahnya ya di sini karena dia simetris kan 20. Nah, rata-ratanya juga 20. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya untuk kelompok C, jika ditampilkan gambar seperti ini. Oh, dia berarti ke data yang lebih kecil gitu ya. Menyebar ke data yang lebih kecil, berarti nilai minnya di sini kelihatan 16,5. Minnya berarti di sini 16,5, modusnya pasti ketahuan 10. Nah, gitu. Nah, nilai mediannya itu adalah 15. Di sini nilai mediannya rata-ratanya. Kemudian yang berikutnya, nah ini adalah kelompok D. Nah, dia menyebar ke data yang lebih besar. Berarti ini negatif atau positif skew? Coba kita cek. Nah, berarti yang ini kan data lebih besar. Berarti negatif skew gitu. Nah, sehingga kita bisa lihat, oh modusnya sudah ketahuan nih 30. Minnya 23,5, mediannya di sini. Nah, sebelum modus. Nah, itu adalah cara membaca suatu diagram yang ditampilkan dari hasil perhitungan suatu program. Kemudian kita tahu juga ada persamaan matematis dari rumus Pearson untuk mengetahui ukuran kemiringan kurva, di mana nilai K sama dengan X bar min M0O. K-nya itu adalah ukuran kemiringan, MO-nya adalah modus, dan X bar-nya adalah rata-rata. Jika kita menghitung dan hasil K-nya itu bernilai positif, maka keragaman disebut dengan positif skew atau ekor bagian kanan lebih panjang, memanjang ke kanan. Positif skew ya, positif skew-nya seperti ini. Lupa. Nah, kemudian kalau K-nya bernilai negatif atau negatif skew, maka keragaman disebut dengan negatif skew. Ekor bagian kiri lebih panjang. Nah, nanti gambarnya seperti ini. Ke data yang lebih besar. Nah, itu adalah persamaan matematis dari ukuran kemiringan kurva. Kemudian untuk derajat kemiringan kurva disimbolkan dengan koefisien kemiringan atau derajat kemiringan yaitu CK. Rumusnya di sini kita bisa menggunakan dua persamaan, ada yang menggunakan modus dan ada yang menggunakan median. Jika menggunakan modus, CK sama dengan X bar min modus per S, atau pakai CK sama dengan 3 kurung X bar min median per S. Nah, kita mengetahui hubungan median dan modus bisa lewat sini. Atau bisa mencari X bar-nya juga. Kita substitusikan persamaan ini ke yang bawah. Nah, berarti ini kan kalau disubstitusikan hasilnya kan X bar min modus per S sama dengan 3 X bar min median per S. Sama-sama ada S-nya di sini, sisi kanan dan sisi kiri kan saling menghilangkan. Ini kalau pindah ruas ke sana kan di atas. Jadi dibagi, sehingga hasilnya adalah X bar min modus sama dengan 3 kalinya pengurangan hasil dari X bar min median. Nah, S-nya itu sendiri adalah simpangan baku yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Kalau misalnya hasil perhitungan CK-nya 0, maka distribusi itu dikatakan simetris. Grafiknya berarti tadi yang seperti kita tampilkan, salah satunya kayak gini grafiknya. Kalau dia kurang dari 0, distribusi data menceng ke arah kiri, dan lebih dari 0 itu distribusi datanya menceng ke arah kanan. Nah, coba kita langsung ke latihan ya. Di sini diberikan data tinggi badan karyawan. Wah, seharusnya ini bukan tinggi ya, karena 93 sampai 97. Masa ada karyawan yang tinggi? Oh ya, mungkin ada, tapi kan jarang kayak gitu ya. Diberikan data tinggi badan karyawan suatu perusahaan.
Tentukan besarnya kemencengan kurva dari data di atas. Nah, kita lihat di sini ada tinggi yang di 93 sama 97 itu 2 orang. Terus dari 98 sampai 102 itu 10 orang dan seterusnya. Tinggi 138 sampai 142 itu 1 orang. Nah, di sini kita mencari apa ya tadi? Tentukan besarnya kemiringan kurva. Nah, kemiringan kurvanya berarti ukuran data dari tabel frekuensi yang tadi, yang di sini, itu kita bisa mengetahui nilai minnya X bar sama dengan 109,6. Nah, ingat-ingat lagi nih, cara mencari X bar data berkelompok. Ini berarti min data berkelompok. Jadi saya tidak usah mengulangi lagi karena ini sudah kita jelaskan sebelum UTS. Nah, ini kenapa bisa 109,6, nanti kalian cari X-bar-nya menggunakan min data berkelompok, kemudian mediannya juga sama, median data berkelompok, modusnya juga sama, pakai modus data berkelompok. Nah, kemudian deviasi standarnya di sini atau simpangan baku juga sudah kita cari sebelumnya. Ada persamaan matematisnya juga yang data berkelompok. Nah, ukuran kemencengan persennya adalah K X bar min modus gitu ya. X barnya adalah 109,6 kurangi 105 yaitu 4,6. Untuk koefisiennya itu berarti H dibagi dengan simpangan bakunya atau standar deviasi 9,26. Jadinya 0,5. Nah, ini adalah koefisien kemencengan. Jadi karena dia lebih dari 0, maka disebut dia itu positif skew. Nah, kemudian ukuran kemencengan atau kemiringan kurva menurut Pauli, kita menggunakan persamaan K sama dengan Q1 plus Q3 min 2Q2. Nah, ini pakainya kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Ini kuartil juga sudah pernah saya jelaskan. Nah, kemudian untuk derajat kemiringannya atau koefisien kemiringannya, ini adalah K per kuartil 3 kurangi 1. Masih sama ya datanya ya, contohnya ini. Jadi nanti kalian harus tetap memegang pemahaman terkait dengan statistik dasarnya yaitu min, terus median, modus, data berkelompok itu paling sering digunakan maupun data tunggal. Nah, terus simpangan bakunya dan koefisien dari simpangan baku juga biasanya digunakan. Jadi kuartil, desil, dan persentil. Nah, yang sebelum UTS itu yang pernah saya jelaskan. Nanti dibuka kembali kalau misalnya lupa ya. Jadi memang harus butuh dilatih. Tiap pada soal kalian harus punya kesadaran diri untuk mencoba berlatih mengerjakan soal. Jadi nanti kalian bisa hafal nih lama-kelamaan, oh rumusnya median, data berkelompok, min, data berkelompok, dan seterusnya. Nah, jadi untuk kuartil, kita carinya juga kuartil data berkelompok, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nanti dibuka kembali, itu materi sebelum UTS, pertemuan terakhir sebelum UTS sepertinya. Pertemuan kedua kalau sebelum UTS, kalau nggak salah saya lupa. Nah, kuartil 1 itu 102,71, kuartil 2 itu 108, kuartil 3 116. Nah, ukuran kemencengan Pauli di sini langsung aja dimasukkan kuartil 1 ditambah kuartil 2 dulu, baru dikurangi dengan 2 kalinya kuartil 2.
Nah, ketemunya adalah 2,71. Untuk koefisien kemiringannya di sini K per kuartil 3 kurangi kuartil 1. Berarti 2,71 dibagi 116 kurangi 102,71. Hasilnya adalah 0,204. Nah, kemudian untuk ukuran kemiringan kurva, rumus Momen, tadi rumus Lewis ya. Nah, jadi untuk konsep dari rumus Momen ini, rata-rata dan varians itu sebenarnya merupakan hal istimewa dari kelompok ukuran lain yang disebut momen itu. Jadi di sini kata kuncinya adalah rata-rata. Kata kuncinya di sini adalah rata-rata Di sini kata kuncinya rata-rata dan varians. Nah, momen juga dapat digunakan sebagai cara untuk mengukur ketidaksimetrisan terhadap distribusi data dalam suatu variabel. Lambang momen itu biasanya MR atau R kecil. Nah, untuk momen di sini ada momen data tunggal dan momen data kelompok. Untuk momen data tunggalnya MR sama dengan 1/N sigma I sama dengan 1 dari data ke N kali XI min X bar. Nah, ini adalah untuk data tunggal. Kemudian untuk data kelompok, ini bedanya ada di frekuensi. Karena data kelompok kan dia punya kelas gitu ya, jadi ada frekuensinya. Untuk R sama dengan 1, maka M1 atau momen pertama itu disebut means. Untuk R data kedua, maka M2 itu disebut varians. Dan data ketiga atau momen ketiga itu disebut kemiringan. Dan data keempat itu disebut dengan keruncingan. Nah, kemudian untuk ukuran koefisien kemiringannya, ini lambda 3 itu sama dengan M3 per S pangkat 3. Nah, ini pangkat ya di sini ya. Lambda 3 itu adalah koefisien kemiringan, M3 itu momen ketiga. Momen ketiga berarti tadi apa? Kemiringan kurvanya. Nah, kemudian S pangkat 3-nya adalah simpangan baku. N itu banyaknya data pengamatan. Dan XI itu data frekuensi ke I, X bar adalah rata-rata hitung atau min. Nah, ini berarti kan paling yang sering digunakan adalah X bar gitu ya. Nah, ini untuk data kelompok, bedanya ada di frekuensinya, dikali frekuensi. Nah, jika kita masukkan di sini menggunakan kelas interval gitu ya, karena data kelompok kan ada kelas intervalnya, maka persamaan matematisnya adalah seperti ini, panjang kali lebar ya. Nah, di sini lambda 3-nya itu sama dengan C pangkat 3 per S pangkat 3. C pangkat 3-nya adalah besarnya kelas interval dan S pangkat 3 adalah simpangan baku. Nah, sama, jika hasilnya itu 0, maka distribusi data simetris. Kalau kurang dari 0, maka dia negatif atau menceng ke arah kiri, negatif skew. Kalau lebih dari 0, dia menceng ke kanan atau positif skew. Oke, sekarang kita cari ya contoh soalnya. Jadi kita cari contoh soalnya. Oke, untuk yang berikutnya kita bekerjakan soal latihan dari Momen. Di sini ada data tinggi badan 50 siswa dalam suatu sekolah. Tentukan ukuran kemencengan data tersebut dengan rumus Momen. Nah, kita lihat di sini kelas yang tinggi badannya 93 sampai 97 ada dua siswa, sampai di sini 138 sampai 142 ada 1 siswa.
Oke, kita cek tadi untuk rumus dari kemiringan kurva. Nah, momen data untuk berkelompok, karena ini ada kelasnya, ada kelas intervalnya, maka kita gunakan yang ini. Kemudian kita cek di sini, karena tadi rumusnya menggunakan frekuensi dikali XI min X bar, maka kita harus bikin tabel baru. Nah, tabel barunya berarti ada kelasnya, tadi kelas ya, yang utama frekuensi dan nilai kelas XI, nilai tengahnya 93 ditambah 97 bagi 2. Berarti 95. Gitu nggih. Nah, ini 102 ditambah 98 berarti kan 200 bagi 2, 100. Nah, Mas pasti masih ingat semua. Kemudian kita cari nilai rata-ratanya berapa X bar. Nah, cara mencarinya menggunakan apa? Menggunakan rumus untuk rata-rata data per kelompok. Nah, coba saya tampilkan di sini. Mungkin bisa, nah ini rumusnya. Nah, X bar-nya adalah FI dikali XI, jumlahkan dibagi dengan FI. Kalau lebih mempermudah pengerjaan, maka kamu buat tabel lagi. Kalian bisa buat tabel lagi di sebelahnya XI, yaitu FI dikali XI. Di sini juga boleh nih. FI kali XI. Kan ini udah FI kali XI. Nah, ini dikalikan. Dikali ketemunya berapa. Kemudian ini dikali. Ketemunya berapa. Ini juga dikali. Kemudian ini juga dikali. Ini dikali. Ini dikali. Yang ini juga dikali. Dikali. Nah, ketemunya berapa. Kemudian dijumlah. Nah, jumlah. Pasti kalian masih ingat lah ya. Nah, hasil jumlahnya itu dibagi dengan jumlah frekuensinya, yaitu 50, ketemulah 109,6. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tabel FI kali XI min X bar. Nah, XI-nya kan sudah ada 95 untuk data pertama, dikurai X bar-nya 109,6. Nah, kemudian dikali dengan 2. Seterusnya sampai ini. Nah, kemudian dijumlahkan. Oh, ketemunya 0. Nggak masalah ketemunya 0. Negatif 0 itu nggak masalah. Kemudian yang berikutnya adalah dikuadratkan. Jadi, XI min X bar-nya itu dikuadratkan dulu, dikurangi dulu baru dikuadratkan. Nah, baru dikali, bukan ini yang dikuadratkan gitu ya, tetapi ini XI-nya dikurangi X bar-nya dulu, baru dikuadratkan, kemudian dikali dengan FI. Nah, berarti yang pertama misalnya 95 dikurangi dengan X bar-nya 109,6. Nah, hasilnya berapa? Dikuadratkan, baru dikuadratkan dikali dengan FI, dan seterusnya, kemudian dijumlah ketemunya 4,292. Kemudian di sini ada yang terakhir, XI min X bar, dikurangi dulu, baru dipangkatkan 3, kemudian di sini yang terakhir baru dikali dengan frekuensinya. Oh, berarti 95 dikurangi 109,6, ketemunya berapa, dipangkatkan 3, baru dikali dengan frekuensi. Nah, kemudian dijumlahkan. Kalau sudah ketemu semua, ketemunya 36,904. Nah, untuk rumus momennya, karena itu kita pakainya yang
Kalau momen itu kan ukuran kemiringan ya, kita pakainya yang M3. Kalau M2 itu tadi apa? Coba kita cek M2. Kalau M2 itu adalah varians. Kalau M1 itu min. Kalau M3 kemiringan atau kemencengan. Kalau M4 itu keruncingan. Jadi kita sampai M3 di sini. M3 rumusnya berarti 1/N, jumlah datanya 50, dikali dengan jumlah dari hasil perkalian FI kali XI min X bar. R-nya ini karena ukuran kemiringan, tadi yang ditanyakan pangkatnya yang 3. Oh, berarti yang 36,904. Ketemunya adalah 738,07. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ditanyakan derajat kemiringannya, nah maka kita gunakan yang ini. Lambda 3 sama dengan M3 per S pangkat 3. S pangkat 3 itu adalah simpangan baku ya. Nah, jadi di sini kita pakainya yang hubungan antara varians ya dengan simpangan baku. Nah, kita kan sudah tahu nilai dari varians itu kan di M2 ya. M2 tadi kita hitung berarti M2 itu pangkatnya yang kedua. Kalau M1 itu kan min rata-rata, kalau M2 varian. Berarti 1/50 dikali 4,292 ketemunya 85,84. Ini yang untuk varians. Kalau ini untuk ukuran kemiringan, kalau ini adalah min. Nah, ketemunya variansnya adalah 85,84. Kemudian kita mencari S-nya itu sama dengan simpangan bakunya adalah akar dari varians. Akar dari varians berarti 85,84. Akarnya ini adalah 9,26. Nah, kemudian simpangan bakunya kita pangkatkan 3 karena ini yang kita cari derajat kemiringannya kan ukuran kemiringan dibagi simpangan baku dipangkatkan 3. Ketemunya 9,26 pangkat 3 adalah 794,02, baru kita masukkan ke sini. Nah, M3-nya tadi sudah ketemu. Jadi hasilnya derajat kemiringannya adalah 0,93, artinya kan lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, maka dia disebut dengan positive skew atau menceng ke kanan. Nah, itu adalah soal dari momen. Nah, untuk menceng ke kanan itu gambarnya seperti apa? Kita cek lagi gambarnya. Nah, coba kita lihat. Wah, materi yang di awal. Nah, ini adalah yang positive skew ya, ke kanan. Nah, di sini. Nah, kemudian untuk latihan soal berikutnya, monggo untuk dikerjakan karena dengan sering latihan maka akan mengingat rumus-rumus yang dipakai. Nah, rumusnya apa saja gitu, nggih. Nah, yang digunakan yang paling penting itu tadi adalah min, modus, median, dan simpangan baku. Itu yang paling varians juga yang paling sering digunakan. Dan biasanya yang digunakan di dalam satu penelitian adalah untuk yang data berkelompok. Ada data tunggal, itu juga tergantung dari jenis penelitiannya. Oke, untuk pertemuan kita pada ukuran kemiringan kurva kali ini saya akhiri. Jika ada yang ditanyakan, monggo untuk disampaikan melalui WA Group. Saya akhiri. Sekian dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.